Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 7, halaman 190 sampai 193. Semester 2, kurikulum merdeka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya dibuka halaman 190. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Membicarakan aib yang ada pada diri seseorang dengan maksud untuk merendahkan harga dirinya dinamakan A. Hasud, B. Hibah, C. Dendam, D. Buruk sangka. Jawabannya yaitu B. Hibah. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang merupakan contoh sikap hibah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya yaitu D. 1 dan 4. Nomor 3. Ransi dan Aska adalah dua orang yang bersahabat sejak kecil. Suatu ketika Ransi menghadap guru BP untuk konsultasi masalah pelajaran. Pada waktu yang bersamaan, Aska melihatnya. Ia merasa bahwa sahabatnya melaporkan keburukan sikapnya kepada guru BP. Dalam hal demikian, Aska terkena sikap A. Buruk sangka, B. Hasad, C. Hianat, D. Iri. Jawabannya yaitu A. Buruk sangka. Nomor 4. Perumpamaan perilaku hibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati terdapat dalam surat A. Quran Surat Al-Hujurat ayat 2, B. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, C. Quran Surat Al-Hujurat ayat 22, D. Quran Surat Al-Hujurat ayat 32. Jawabannya yaitu B. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang merupakan cara menghindari perbuatan hibah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya yaitu D. 1 dan 4. Nomor 6. Meneliti dan menyeleksi berita serta tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dinamakan A. Tabayun, B. Su'uzon, C. Husnuzon, D. Hasad. Jawabannya yaitu A. Tabayun. Nomor 7. Ketika kita mendengar berita dari media sosial yang merugikan kita, sikap kita adalah A. Menerima berita dengan senang hati, B. Mencari sumber berita tersebut, C. Marah dengan yang memberikan berita, D. Mengklarifikasi berita tersebut terlebih dahulu. Jawabannya yaitu B. Mencari sumber berita tersebut. Nomor 8. Agama memerintahkan untuk melakukan tabayun. Tabayun berkaitan dengan pembawa berita dan isi berita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi A. Amarah yang sangat besar, B. Penyesalan di kemudian hari, C. Putus asa terhadap masalah yang dihadapi, D. Kebohongan berita yang diterima dan disebarkan. Jawabannya yaitu B. Penyesalan di kemudian hari. Nomor 9. Farhan berangkat ke sekolah bersama dengan temannya yang bernama Rizky. Sampai di sekolah mereka bertemu dengan Fulan yang menceritakan bahwasannya Farhan dan Rizky pulang sekolah nanti ditantang untuk berkelahi dengan Bejo tanpa alasan yang jelas. Sikap Farhan dan Rizky sebaiknya A. Tidak percaya begitu saja dan menyampaikan informasi yang benar.
B. Percaya dengan berita tersebut dengan menemuinya setelah pulang sekolah untuk berkelahi. C. Cuek terhadap berita tersebut karena merasa tidak punya masalah. D. Mengajak teman-temannya untuk ke lokasi yang telah ditentukan. Jawabannya yaitu A. Tidak percaya begitu saja dan menanyakan informasi yang benar. Nomor 10. Ani mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal melalui pesan pada salah satu media sosial bahwa salah satu anggota keluarga mengalami musibah. Ia dirawat di rumah sakit. Di akhir pesan tersebut, Ani harus segera mentransfer uang ke nomor rekening salah satu bank. Sikap yang tepat dilakukan Ani adalah A. Mengecek terlebih dahulu anggota keluarga yang terkena musibah. B. Mengirim langsung uang ke nomor rekening tersebut. C. Memblokir nomor yang tidak dikenal. D. Panik menangis dengan histeris. Jawabannya yaitu A. Mengecek terlebih dahulu anggota keluarga yang terkena musibah. Selanjutnya dibuka pada halaman 193. Room 2, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Nomor 1. Mengapa hibah dilarang oleh agama? Jawabannya yaitu hibah dilarang agama karena hibah merupakan perbuatan keji. Orang yang hibah sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sesama Muslim. Orang yang berakal sehat pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Nomor 2, bagaimana cara menghindari hibah? Jawabannya yaitu yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. 2, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. 3, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4, menjaga lisan. 5, berpikir positif. 6, berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya nomor 3. Berikan penjelasan singkat mengenai perbedaan hibah dengan kritik. Jawabannya yaitu hibah adalah menggunjing membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, padahal hibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Sedangkan kritik adalah proses, analisis, dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Nomor 4. Bagaimana langkah kita dalam mengantisipasi berita hoak? Jawabannya yaitu hati-hati dengan judul berita yang provokatif. Yang kedua, mencermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoak. Nomor 5. Jelaskan makna tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. 2. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Dan yang kelima, hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Demikian pembahasan soal kelas 7. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.